Laras, selamat datang di Bataknesia Channel. Jenderal Listio Sigit adalah Kapolri termuda kedua dalam sejarah Indonesia. Saat dilantik Presiden Joko Widodo pada tanggal 27 Januari 2021, beliau masih berusia 51 tahun 267 hari. Jenderal Listio Sigit Prabowo lahir di Ambon pada tanggal 5 Mei tahun 1969. Beliau merupakan Kapolri ke-25 Republik ini dan merupakan lulusan Akademi Kepolisian pada tahun 1991. Sebelum dilantik sebagai Kapolri, beliau menjabat sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal atau Bareskrim Polri sejak tanggal 6 Desember tahun 2019. Dengan menjadi Kapolri, Pak Listio juga mendapat kenaikan pangkat dalam golongan perwira tinggi Polri berdasarkan Kepres nomor 7 Garing Polri tahun 2021 yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Januari tahun 2021. Lantas kapan Jenderal Listio Sigit pensiun menjalani masa purna bakti? Jika merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Kepolisian Republik Indonesia, Kapolri Listio akan berusia 58 tahun pada tanggal 5 Mei tahun 2027 mendatang. Namun demikian, pergantian Kapolri tergantung pada Presiden. Jika Kapolri saat ini diberhentikan, maka muncul kandidat kuat calon Kapolri berdarah Batak. Beliau adalah Suwondo Nainggolan. Irjen Suwondo Nainggolan merupakan salah satu anggota Polri yang tercepat meraih pangkat Inspektur Jenderal atau Irjen atau bintang 2 di kepolisian. Irjen Pol Suwondo Nainggolan menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah atau Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta sejak tanggal 14 Oktober tahun 2022. Beliau resmi dilantik sebagai Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo pada tanggal 18 Oktober tahun 2022. Dalam riwayatnya, beliau lahir pada tanggal 26 April tahun 1972. Dari sekian nama Kapolda di Pulau Jawa, lulusan Akademi Kepolisian atau Akpol 1994 ini menjadi salah satu yang paling muda. Semenjak menjabat sebagai Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta, Irjen Pol Suwondo Nainggolan sudah rutin menyapa warga melalui program bernama Jumat Curhat, di mana program ini merupakan belusukan ke pasar untuk mendengar curahan hati atau curhatan warga yang dipimpinnya. Sederet jabatan strategis tentunya sudah pernah diemban oleh beliau, mulai dari Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi, Kapolsek Metro Setiabudi Jaksel, Kasat Reskrim Polres Metro Jakpus hingga dipercaya sebagai analis kebijakan media bidang Pidum Bareskrim Polri pada tahun 2019. Beliau juga pernah menjabat sebagai Korsprim Polri, selanjutnya sebagai Karobinkar SSDM Polri, dan Kakor Binmas Bahar Kam Polri hingga kini sebagai Kepala Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan sederet pengalaman dan jabatan tersebut, tentunya Bapak Suwondo Nainggolan berpeluang untuk menjadi Kapolri selanjutnya. Bagaimana dengan pendapat Anda? Apakah setuju Kapolri selanjutnya dari kita orang Batak? Silahkan tulis jawabannya di kolom komentar ya.